membangun yaitu untuk kepentingan anak pendidikan. Pendidikan yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, itu usulan dari masyarakat pada tahun 2020 untuk 2021 dibangun. Alhamdulillah telah terrealisasi dengan baik. Kita bersama kepada ketua ataupun kepengurusan PAUD ataupun pendidikan anak usia dini ini untuk Desa Sukaraja ini, alhamdulillah kita buka untuk masyarakat tahun ajaran baru 2022 ini, khusus masyarakat Desa Sukaraja itu tidak dipungut biaya untuk pendaftaran, dan juga diberikan beberapa baju kebutuhan murid-murid untuk dipakai pakaian mereka untuk dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Strampo Abdul. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kepala Desa Sukaraja. Kebetulan kedatangan kita ini di luar jam kerja Kepala Desanya, maka kita langsung ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Pak Kades Sukaraja. Iya. Beberapa hari ini kita sudah berusaha untuk ketemu karena mungkin suasananya belum jodoh. Nah, kebetulan hari ini kita bertemu. Kami kepengen berbincang santai Pak Kades terkait pembangunan di Desa Sukaraja ini, di mana Adinda ini dilantik pada tahun 2019 akhir, jadi masa jabatan 2020, 2021 sampai saat ini 2022. Program kerja kepala desa saat ini memang agak terhalang oleh karena COVID-19 ini, maka dana-dana banyak yang terserap ke BLT ya Pak Kades ya. Nah Pak Kades, pada tahun 2020 saat baru-baru dilantik jadi kepala desa, itu Pak Kades melakukan program apa untuk Desa Sukaraja ini sendiri? Oke, yang pertama pada tahun 2020 alhamdulillah kita telah terrealisasi itu pembangunan jalan usaha tani. Itu sampai dengan hampir 1.500 meter sudah terbangun untuk jalan usaha tani tahun 2020 sampai dengan tahun 2019 akhir. Oh, jadi begitu dilantik langsung kerja? Iya, langsung kerja kemarin alhamdulillah, karena kemarin tahap 3 dana desa itu kita yang mengelola. Jadi langsung kerja, itu langsung membangun jalan usaha tani ya, untuk petani ke kebun. Dilanjutkan pada tahun 2020. Iya, 2020. Nah, selain jalan titian, apakah Pak Kades juga membangun sesuatu yang sangat menarik di desa ini? Iya, alhamdulillah pada tahun selanjutnya kami membangun yaitu untuk kepentingan anak pendidikan. Pendidikan yaitu kita sebut pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, itu usulan dari masyarakat pada tahun 2020 untuk 2021 dibangun. Alhamdulillah telah terrealisasi dengan baik. 2021 setelah 2020 menyelesaikan jalan usaha tani. Iya. Itu sepanjang 1.000 berapa tadi? 500 kurang lebih. 2021 itu ada sisa anggaran daripada BLT ya? Iya, benar ya. Karena sekarang ini kita ini ada masalah masih suasana COVID, jadi masih terkendala pembangunan di desa ini, masih agak terkendala pembangunan. Cuma alhamdulillah kita prioritaskan apa yang diutamakan oleh masyarakat, itu yang kita bangun. Nah, jadi begini, sebelum Adinda menjabat sebagai kepala desa, saya juga sering sini karena Kades sebelumnya juga sebagai mitra kami. Saat ini Adinda sudah bersekretariat berkantor langsung di kantor kepala desa. Iya. Tapi waktu itu
kantor itu masih dalam keadaan kurang efektif untuk diduduki. Apakah tahun 2021 itu sudah terbangun atau saat Adinda menjabat itu ditingkatkan lagi? Ya, alhamdulillah itu pada tahun 2020 kita masukkan di anggaran pembangunan alokasi dana desa. Nah, tapi waktu itu di pemerintahan Kabupaten Pali itu ditunda bayar. Tunda bayar. Jadi direalisasikan 2021. Begitu dibayar, kita realisasikan untuk peningkatan kapasitas kantor kepala desa. Nah, itu. Ya, alhamdulillah sekarang kantor itu walaupun fasilitas belum mencukupi, tapi kita sudah berkantor seperti setiap hari untuk membantu masyarakat yang ada di desa. Jadi tidak ada istilahnya keterlambatan untuk melakukan urusan kepentingan masyarakat, karena ada sekretariat tadi. Ada beberapa aparatur pemerintah desa yang piket tiap hari di kantor desa. Kembali kepada pembangunan TK. TK ini kan semangat orang tua untuk memasukkan anaknya di TK itu kan agak kurang. Nah, di desa tapi kami pernah dengar siswa-siswa di ini TK atau PAUD itu sudah mencapai 40. Apakah benar itu, Pak? Benar, ini kurang lebih 40 siswa kemarin. Kita seperti ini, Pak. Alhamdulillah kita bersama kepada ketua ataupun kepengurusan PAUD ataupun pendidikan anak usia dini ini untuk Desa Sukaraja ini, alhamdulillah kita buka untuk masyarakat tahun ajaran baru 2022 ini, khusus masyarakat Desa Sukaraja itu tidak dipungut biaya untuk pendaftaran, dan juga diberikan beberapa baju kebutuhan murid-murid dipakai pakaian mereka untuk dalam belajar. Itu. Jadi peralatan sekolah mereka ditanggung oleh TK tersebut atau PAUD TK atau PAUD tersebut. Benar. Nah, karena di desa lain itu belum tentu ada desa-desa tetangga seperti Gunung Raja, Gunung Menang itu belum tentu ada TK-nya. Apakah minat desa lain untuk menyekolahkan anak mereka pada usia dini ke desa ini ada juga, Pak? Ini kalau dilihat ada beberapa siswa dari ataupun murid dari desa-desa tetangga, Pak. Ada beberapa itu. Mungkin mereka minat dari apa yang kita berikan kan, mungkin fasilitas yang kita berikan, ataupun bagaimana itu mungkin nanti kita konsultasi sama wali siswanya, wali muridnya. Jadi bukan cuma nanti di Sukaraja Bukan itu. Jadi 40 siswa yang sudah ada 40 sekarang ini bukan dari Sukaraja semua. Bukan. Itu ada dari desa-desa tetangga itu. Tetangga kayak Gunung Raja, Gunung Menang. Gunung Menang ada itu. Harapan besar adanya setelah menjabat ini hampir 3 tahun. Mungkin 3 tahun ke depan lagi untuk melaksanakan tugas Adinda sebagai seorang kepala desa. Wacana apa kira-kira yang Adinda akan laksanakan pada tahun 2022 ini? Wacana ini selain pembangunan di desa ini, Pak, kita ini banyak sekali prioritas yang akan kita ajukan ataupun kita musyawarahkan melalui musrenbang desa. Yang pertama yaitu pengadaan lampu tenaga surya. Jadi bisa kita tempatkan di tempat-tempat umum untuk di desa. Misalnya di jalan desa, di depan masjid, ataupun di tempat keramaian lah, tempat umum, di depan kantor desa. Jadi kan intinya masyarakat ini dalam dana pembangunan di desa ini, alokasi dana desa ataupun dana desa itu tidak terpikir untuk pembangunan saja, Pak. Mereka tuh terpikir, berarti dana yang datang ke desa itu bisa untuk diberikan atau dibangun di hal-hal yang lain yang keperluan masyarakat. Nah, yang terutama pada tahun 2022 ini, kami alhamdulillah terrealisasi pembelian 1 paket motor sampah. Sudah terrealisasi. Nah, tapi kami menunggu anggaran lagi untuk realisasikan yaitu tong sampahnya, Pak. Di 2022. 2022 ini. Ini rencana Adinda itu dialokasikan dari DD atau Adinda? Kalau motor sampahnya itu kita ngambil dari DD.
Jadi Ya. Kalau tong sampah itu kita dialokasi dana desa, kasih dana desa. ya, atau ADD. Nah, jadi kita ini di desa ini ingin mewujudkan Sukaraja yang bersih, Pak, ke depan ini. Nah, itu ya. Jadi bersih itu berkarya, elok, rapi, islami, dan harmonis. Itu intinya. Jadi di desa itu satu rumah kita sediakan satu tong sampah. Jadi di balik tong sampah itu nanti akan diambil oleh salah seorang petugas sampah ke rumah-rumah warga. Baru dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Itu tujuan kita untuk 2022 ini. 2022 ini Ya. pokoknya 2022 ini desa Sukaraja bebas sampah. Bebas sampah itu. Karena kemarin tahun 2021 kemarin ada warga kita yang telah menghibahkan untuk tanahnya untuk jadi pembuangan sampah akhir. Gitu. Nah, di dalam pemanfaatan sampah tadi, Ya. Linda, karena ada sudah ada salah satu kelompok masyarakat yang sudah mengelola sampah itu menjadi sebuah hal yang baik. Ya. Apakah itu akan dilakukan kerjasama? Kalau untuk saat ini belum, tetapi yang pastinya itu masyarakat belum mengetahui bahwa tujuan kita itu ambil ke rumah-rumah itu untuk dibuang ke TPA. Itu mungkin kita ambil, Pak, misalnya dibuat 1 minggu sekali ataupun 5 hari atau 4 hari sekali diambil di masyarakat. Baru dibuang ke TPA. Luas TPA-nya? Luas TPA itu kurang lebih 1,5 hektar lah. Lumayan ya, Lumayan. untuk desa ini Untuk kalau desa untuk ini. nampung istilahnya dalam 1 tahun 2 Ya, tahun masih bisa ya. masih bisa. Terus Pak Kades, di 2022 ini berarti target pembangunan adalah untuk peningkatan kebersihan desa ya. Apakah ada lagi seperti halnya pembangunan fisik di tahun 2022 ini? Tahun 2022 ini alhamdulillah kemarin pada tahun 2021 itu kita bangun jalan usaha tani. Nah, pada tahun 2022 ini alhamdulillah akan kita realisasikan pembangunan jalan di desa. Jalan antar kampung. Jalan antar kampung Iya. 2022 ini. Ya, Jadi antara desa ya antar desa 1 kampung ke desa 2 ya. ini. Jadi ini kan guna meningkatkan untuk masyarakat lebih bisa lagi untuk berpikir, bahwa desa kita ini ada kemajuan. Misal seperti ini, Pak. Kan kemarin alhamdulillah sebelum kita memimpin, mungkin kepala desa kemarin sudah membangun jalan yaitu 3 meter lingkar desa. Dan alhamdulillah itu cepat, Pak, pesat. Itu pembangunan di desa kita ini. Jadi lingkar desa ini setelah dibangun itu masyarakat bangun rumah juga di pinggir jalan. Jadi kita itu pada tahun 2022 ini kita bangun lagi jalan desa ini. Tapi jangan dengan bangunan yaitu 2 meter lebarnya. lebih kecil. Ya, lebih kecil karena kita sesuai dengan anggaran yang ada di desa. Nah, itu kan. Jadi kita membangun sesuai anggaran desa, sesuai dengan usulan masyarakat. Jadi rencana tahun ini selain tong sampah, ini juga membangun jalan untuk jalan lingkar. Untuk pengembangan desa. Untuk pengembangan desa lah. Pak Kades. Ya. Karena di 2022 ini ada program baru dari pemerintah pusat untuk ADD ini dimasukkan dalam item itu 20% itu untuk ketahanan pangan hewani dan nabati. Ya. Nah, Pak Kades dalam hal ini akan membentuk kelompok seperti apa? Maksud saya, apakah ini kelompok pertanian atau peternakan atau bagaimana rencana Pak Kades? Alhamdulillah untuk masalah ketahanan pangan ini untuk desa Sukaraja ini kita bentuk kelompok nantinya kelompok per dusun. Jadi ada kelompok dusun 1 dan juga ada kelompok dusun 2 dan juga ada kelompok yang kepala kelompoknya. Induk daripada kelompok tadi. Induk daripada kelompok itu tadi. Jadi akan kita bangun seperti itu.
Itu rencananya akan membudidayakan tanaman, hewan atau ikan? Ikan itu kita Pak. Kita ikan. Karena kalau dari hewan ini bukannya kita ini kan masyarakat lah terlalu banyak yang melihara hewan, lada kan di desa ini. Jadi kita betul ikan. Ini bagaimana ikan ini kan kebutuhan ikan ini perlu terus dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita prioritaskan. Rencana Pak Kades budidaya ikannya ikan apa? Ini ikan patin sama ikan lele kemarin. Ya. Nah, ini 20% untuk utama panganan hewani dan nabati tadi. Ya. Terus dalam satu hal ini agak meragukan hampir beberapa kepala desa yang saya temui. Itu penanggulangan COVID itu ada 8%. Apakah Pak Kades juga berencana untuk mensimpakan dana tersebut itu bagaimana? Kalau untuk penanggulangan COVID untuk dana desa Sukaraja ini Pak, alhamdulillah kalau sekarang kita belum merealisasikan karena dengan kita maraknya gejolak COVID ini sudah meredam di daerah kita khususnya Kabupaten Pali. Jadi untuk anggaran COVID ini kalau misal ada aturan dari kementerian ataupun dari kabupaten melalui kabupaten ke kita desa itu bisa dibangunkan ataupun dialihkan ke pembangunan, nah akan kita alihkan ke pembangunan. Ya karena ini lumayan ya, kalau dijadikan parit. Ya itu kan banyak keperluan masyarakat kan. Nah, daripada kita anggarkan di dana COVID itu kan tidak terlalu di desa ini untuk tahun 2022 ini. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya kita harap maklumi gitu. Tapi tahun 2022 ini daya penetapannya ini agak meragukan. Ya, meragukan. Ya. Saat ini meragukan itu Pak. Ya. Ya. Pak Kades, ya. Mungkin perbincangan kita dalam hal tahun 2022 ini stunting ini sudah persiapkan segala macamnya sudah dan kelompok taninya sudah. Kita kembali kepada 40% dana tersebut sudah terserap di BLT. Ya. Apakah ini triwulan ini sudah dibagikan juga Pak Kades? Sudah, kita alhamdulillah telah dibagikan sampai 6 bulan. Dari bulan Januari sampai bulan Juni. Sudah berjalan. Tapi sudah 2 tahap. Ya, sudah 2 tahap. Alhamdulillah ya untuk masyarakat aman. Pokoknya masyarakat terbantui, ekonomi terbantui dengan untuk saat ini untuk BLT di Desa Sukaraja ini. Mungkin di akhir Pak Kades karena ini pembagian BLT itu sudah berapa lama Pak? Dari 2020. Bukan, maksud saya pembagian terakhir ini pada bulan berapa? Pembagian untuk tahun 2022 pada bulan ini kemarin, bulan Juni kemarin. Ya. Terakhir itu yang 3 bulan. 3 bulan ya. Bulan Juni. Karena 2022 ini sistemnya bulan berjalan. Jadi kemarin alhamdulillah sampai bulan Maret sudah terrealisasi. Berjalannya waktu sampai bulan Juni alhamdulillah sudah terrealisasi. Jadi untuk BLT ini kan sampai Desember ya? Iya, Desember. Sampai 1 tahun ya? 1 tahun. Ini 40% dari dana desa ini 1 tahun diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan langsung atau KPM. Ya, KPM ya. Kelompok masyarakat pengguna penerima manfaat. Pak Kades, penutup. Karena BLT ini akan dibagikan terus sampai Desember yang insya Allahnya kalau sesuai dengan aturan pokoknya. Adakah pesan tersendiri Pak Kades untuk masyarakat dalam penggunaan dana desa itu, dalam penggunaan BLT bagi masyarakat Pak? Ya, pesan kami selaku pemerintahan desa supaya masyarakat dengan adanya bantuan langsung tunai ini kami memprioritaskan untuk peningkatan perekonomian di desa Pak. Ya, karena lumayan kan 300 per bulan dikali ke 12 bulan lumayan ya. Nah, jadi mereka itu bisa terbantukan apalagi saat ini kan anak mereka sekolah itu membutuhkan yaitu banyak sekali dana untuk kemudian misalnya sekarang kan sekolah ini daring kan untuk pembelian paket, mungkin yang belum mempunyai fasilitas HP bisa diberikan dengan dana tersebut. Itu kan tujuan kami di desa. Itu kami sosialisasi terus kepada masyarakat bahwa dana desa untuk BLT ini jangan dipikir untuk
berterus Hmm. pikirkan untuk tahun ini dulu. Itu yang kami arahkan. Apa gunanya dana BLT ini untuk masyarakat? Nah, kami ini bukannya bantu, ini bukannya, memang ini bantuan dari pusat. Ya. Tetapi kami selaku pemerintahan desa, kami yang mempunyai wewenang. Mempunyai wewenang siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak. Nah itu. Jadi semoga masyarakat Desa Sukaraja dengan adanya bantuan langsung tunai pada tahun 2022 ini, perekonomian di Desa Sukaraja bisa menjadi lebih baik lagi. Itulah tujuan kami. Ya. Oke, mungkin setelah penutup dari perjumpaan kita atau perbincangan kita dengan Kepala Desa Sukaraja, semoga perbincangan ini menjadi sebuah tontonan menarik bagi masyarakat Kabupaten Bali bahwa Sukaraja membangun desanya begini dan tempat-tempat lain begini. Nah, inilah tujuan channel Raja Seram Potlil. Terima kasih Pak Kades Ya. sudah berbincang santai dengan kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.